Halo, perkenalkan nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Rafid Musyafa. Saya dari Prodi Sistem Informasi di mana nomor NIM saya 051075764. Di mana buat saat ini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman kayak gitu. Nah, untuk tugas 3 algoritma pemrograman ini di mana diperintahkan bahwa buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Nih, pada sebuah perusahaan ada 3 orang karyawan, ini sama seperti yang kemarin, di mana golongan karyawan yang A itu gajinya 5 juta, yang B 6.500.000, dan C 9.500.000. Dengan gaji setiap golongan disimpan pada array gaji, kayak gitu. Jadi array gajinya itu nanti akan diinput golongan A itu bakal mengambil pada array itu 0, sedangkan B itu mengambil pada array gaji 1, C itu array gaji 2, karena array itu dari 0, hitungannya 0, 1, 2, sehingga A, B, C, A 0, B 1, C juga 2. Dengan buat persen lemburnya tuh yang ini 30 buat 1 jam, 32 buat 2 jam, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam ke atas itu 38%. Gitu. Nah, itu akan dibuat pada dengan pemrograman Java, dan saya sudah buat di Visual Studio Code dengan pemrograman seperti ini, dengan masukkan Java, import Java Tail Scanner buat men-scan semua ini dengan nama file itu tugas 3 Java, public static main void string, void main string, terus scanner input buat nge-scanner atau ngebaca tentang jumlah dan inputan yang akan kita input ke dalam pemrograman terminal. Nah, di sini pertama dari array gaji berdasarkan A, B, C yang tadi. Array gaji dari A, B, C. Kalau A itu 5 juta, B itu 6.500.000, dan C 9.500.000. Kayak gini. Maka masukkan integer dengan variabelnya itu gaji golongan namanya. Integer gaji golongannya itu 5695. Terus integer persen per lemburnya itu persen lemburnya itu dengan nama variabel persen lembur 30, 32, 34, 36, dan 38 kayak tadi, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan sampai 5 jam ke atas. Nah, habis itu input golongan dan jam lemburnya dengan sistem print out print. Kenapa pakai sistem out print? Supaya kita bisa masukkan dan mengirimkan dan menginput data. Pakainya print aja, masukkan golongan. Jadi kita nanti tinggal pilih A, B, atau C. Kayak gitu. Dan stringnya dengan string golongan, dengan inputnya itu ntar kita harus menggunakan string. Jadi nggak bisa pakai integer. String misalkan A, B, atau C tadi. Sistem out print, habis itu masukkan jam lembur. Masukkan jam lemburnya berapa tadi? Yang ini ya. Ntar akan dimasukkan dalam, kalau 1 jam itu 30, 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36, 5 jam ke atas itu 38%. Kayak gitu dari gaji pokok. Habis itu penentuan indeks golongannya kayak gitu yang tadi yang diperintahkan. Jika integer indeks golongan, jadi variabelnya itu indeks golongan nanti. Jika dari golongannya itu golongannya A, indeks golongannya itu 0. Sedangkan jika maka indeks golongannya itu B, nanti masuk indeks golongannya itu 1. Maaf, kalau golongannya itu B, indeks golongannya itu 1. Jika maka golongannya itu C, indeks golongannya itu 2. Maka else misalkan, maka akan ngeprint dari, misalkan kita pilih salah satu dari ini, ngeprint tidak valid kalau kita nggak memilih salah satu dari yang ini, A, B, atau C, makanya langsung tidak valid. Jadi akan ke close dan ke return, minta lagi A, B, atau C, kayak gitu. Ini pemrograman Java-nya gitu. Nanti pas kalau kita selain A, B, C, nanti akan keluar ini golongan tidak valid. Soalnya kita golongan P, nanti akan nggak valid kayak gitu. Nanti akan balik lagi ke atas, mintanya A, B, atau C kayak gitu.
Terus habis itu kita tag golongan, tag gaji pokok dari arraynya dengan nama variabel gaji pokok, integer gaji pokok, sama dengan gaji golongan. Tentukan, ini harus saya tentukan nih. Oh, enggak, ini penentuan dari persentase lembur berdasarkan jamnya yang tadi tuh. Jadi bakal ada integer dengan variabel persen. Integer variabel persennya itu 0. Jika lemburnya itu 1 jam, maka persen dari lemburnya itu 0 di sini. Terpilihannya jadi 0. Sedangkan kalau lembur 1 jam itu 0, lemburnya 2 jam itu 1, lemburnya 3 jam sama dengan 3 itu nanti akan masuknya ke 2% lemburnya dan seterusnya. Nah, menghitung gaji lemburnya itu menggunakan double ya. Karena double kan lebih mencakup segala ini di atas integer. Jadi gaji lemburnya itu nanti akan persentase persennya ini nih dari sini dibagi 100%. Habis itu dikali gaji pokok. Nih gaji pokok mulai gaji pokok. Nih gaji pokok sama dengan gaji golongan. Sama aja gaji golongan ini, gaji pokok sama dengan gaji golongan. Jadi dikali ini nanti. Seperti itu. Nah, habis itu hitung penghasilannya itu menggunakan double lagi, total gajinya itu dapat dari mana? Total gaji itu gaji pokok yang sama kayak tadi gaji golongan ini ditambah gaji lembur. Nih, gaji lembur. Gaji lembur itu dari mana? Gaji lembur itu nanti dapat dari sini. Dari persentase lemburannya. Kayak gitu. Nah, nanti akan menampilkan total hasilnya semuanya di mana akan di sistem outprint itu golongannya apa, gaji pokoknya berapa, terus gaji lemburnya berapa, persentase lemburnya itu berapa persen, terus gaji lemburnya, total dari gaji lemburnya dan total penghasilannya. Kayak gitu. Nah, kita bakal coba nih ngeran di terminal. Ini tadi saya udah coba kita CLS dulu. Aduh. Salah. Undo dulu. Nah, kita ke sini CLS. Aduh, kita CLS dulu. Nah, misalkan masukannya golongan ke apa? Yang 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Misalkan yang 5 juta dulu karyawan biasa. Jam lemburnya, masukkan jam lemburnya misalkan karyawan biasa tuh cuman jam lemburnya itu 3 jam. 3 jam juga lama ya karyawan biasa ya. Nah, langsung masuk nih. Dia termasuk golongan A, habis itu gaji pokoknya berapa? Gaji pokoknya itu 5 juta, jam lemburnya 3 jam. Persentase dari 3 jam itu masuknya ke 34%. Dikali 34%. Maka gaji lemburnya itu 34% itu berapa? 1.700.000. Nah, maka 5 juta ditambah 1.500.000 1.700.000 jadi 6.500.000 total penghasilannya. Ini gaji lemburnya dan total penghasilannya ditambah kayak gitu. Ini untuk yang pertama, kita screenshot dulu. Misalkan yang kedua, misalkan kita nggak memilih dari salah satu itu, golongan A, B, atau C, kita golongan D. Nggak bisa dia. Maka kita ulang lagi. Misalkan golongan C, dia manajer nih. Golongan C, lemburnya berapa? Golongan C biasanya kan manajer melemburnya lama nih, 6 jam, misalkan 6 jam. Nah, dia langsung masuk. Dia termasuk golongan C, gaji 9 juta, jam lembur 6 jam, berarti dikali 38%. Jadi total dia gajinya tuh 13 juta kayak gitu. Jadi dari 9.500.000 ditambah 3.600.000 gitu. Sekali lagi mungkin. Yang B sekarang, yang B lemburnya cuma 1 jam gitu kali 30%. Ya.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.